Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yang berjudul Content Based Filtering atau penyaringan pemfilteran berbasis konten. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Faiz Ahmad Asyafiq, yang kedua Hendra Putranta Limbong, yang ketiga Mega Sylvia Stompul, saya sendiri, yang keempat Muhammad Akbar, dan yang terakhir Nurul Hafizah. Agenda yang akan kami bawakan hari ini adalah yang pertama pengertian content based filtering, yang kedua contoh penerapan content based filtering, yang ketiga kelebihan content based filtering, dan yang terakhir kekurangan content based filtering. Apa itu content based filtering? Content based filtering atau pemfilteran berbasis konten adalah suatu metode yang memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan atribut dari item atau barang yang disukai. Pada sistem rekomendasi lagu, kemiripan berdasarkan atribut yang dimiliki oleh lagu seperti genre, beat, informasi dari artis. Berikut merupakan perbedaan kolaboratif dan content based filtering. Yang sebelah kiri kita bisa lihat kolaboratif filtering. Sesama pengguna menonton suatu media yang sama dan media yang disarankan oleh perempuan kepada laki-laki. Sedangkan content based filtering adalah sesama media lalu disarankan oleh pengguna dan ditonton oleh pengguna tersebut. Tahukah kamu, pemfilteran di Google Play Android saat pengguna menelusuri atau menjelajahi aplikasi untuk di-download di Google Play, hasil penelusuran difilter berdasarkan kompatibilitas perangkat. Misalnya, jika suatu aplikasi memerlukan kamera, Google Play tidak akan menampilkan aplikasi pada perangkat yang tidak memiliki kamera. Pemfilteran ini membantu developer mengelola distribusi aplikasi dan membantu memastikan pengalaman terbaik untuk pengguna. Pemfilteran di Google Play berdasarkan pada beberapa jenis metadata aplikasi dan setelan konfigurasi, termasuk deklarasi manifest, library yang diperlukan, dependensi arsitektur, dan set kontrol distribusi dalam konsol Google Play, seperti penargetan geografis, harga, dan lain-lain. Pemfilteran Google Play sebagian berdasarkan pada deklarasi manifest dan aspek lainnya dari framework Android. Tetapi perilaku pemfilteran yang sebenarnya berbeda dengan framework tersebut dengan tidak terikat pada API wrapper tertentu. Dokumen ini menjelaskan aturan pemfilteran saat ini yang digunakan oleh Google Play. Ini merupakan contoh pemfilteran dari Google Play Store. Next. Pemfilteran konten di Amazon Event Bridge pola peristiwa. Amazon Event Bridge mendukung penyaringan konten deklaratif menggunakan pola peristiwa. Dengan penyaringan konten, Anda dapat menulis pola peristiwa kompleks yang hanya cocok dengan peristiwa menurut kondisi yang sangat spesifik. Sebagai contoh, Anda dapat membuat pola peristiwa yang cocok dengan peristiwa ketika bidang peristiwa adalah di dalam kisaran numerik spesifik. Jika peristiwa berasal dari alamat IP spesifik atau hanya jika bidang tertentu tidak dalam JSON peristiwa. Itu pemfilteran konten pada Amazon Event Bridge. Yang pertama itu event producer, kedua event, yang ketiga Amazon Event Bridge Event Boost, rule, dan dibagi tiga AWS Lambda, Amazon Kinesis Data Firehouse, Amazon Simple Notification Service. Dan selanjutnya untuk penjelasannya dilanjutkan oleh rekan saya Hendra. Berikut adalah kelebihan content based filtering. Yang pertama, model ini tidak memerlukan data tentang pengguna lain karena rekomendasi tersebut khusus untuk pengguna ini. Hal ini mempermudah penskalaan ke sejumlah besar pengguna. Dan yang kedua, model ini dapat menangkap minat spesifik pengguna dan dapat merekomendasikan item yang khusus sangat diminati oleh sedikit pengguna lain. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Hafizah. Kekurangan content based filtering yaitu karena representasi fitur item dirancang secara manual hingga tingkat tinggi. Teknik ini memerlukan banyak pengetahuan domain. Oleh karena itu, model hanya bisa sebaik fitur yang dirancang dengan tangan. Model hanya dapat membuat rekomendasi berdasarkan minat pengguna yang ada. Dengan kata lain, model memiliki kemampuan terbatas untuk memperluas minat pengguna yang ada. Selanjutnya, untuk penjelasan pemrograman akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Faiz Ahmad. Saya persilahkan. Tadi dijelaskan apa itu content based. Kita akan mencoba untuk menjelaskan content based filtering, yaitu program movie recommendation system. Terus langkah-langkah yang pertama adalah kita import library kayak biasa, ada Pandas, NumPy, Seaborn, Plotly Express, Plotly Graph, Matplotlib, dan TQDM. Terus ini import warning, biar nanti kalau ada muncul warning, bisa kita ignore aja, karena cukup mengganggu. Kemudian kita download datasetnya dari Google Drive, perintahnya pakai gdown, terus masukkan ID dari Google Drive-nya. Kemudian kalau udah, kita load dataset yang kita pakai, di sini ada 3, movies metadata, keywords, sama kredit. Terus kita tengok tampilan 5 data pertama dari yang movies MD head, pakai perintah movies MD head, yaitu untuk movies metadata. Kalau kita load untuk melihat datanya, kita filter, kita pilih yaitu movie yang vote count-nya di atas 55 aja. Kemudian kita pilih 4 kolom aja, ada ID, original title, overview, dan genres. Kemudian kita duplikasi kolom title, kolom original title ke kolom title. Kalau udah, indeksnya kita ulangi, jadi dia dari 0 sampai seterusnya.
Kemudian kita tampil lagi datanya berdasarkan keyword yang ada. Terus ini juga untuk tampil data. Kemudian kita hapus yang catatan ID-nya nggak tersedia. Kemudian kita gabungi tadi data frame yang tadi kita udah load menjadi satu entitas tunggal. Jadi kayak di merge gitu menjadi satu. Ini perintahnya, id.merge. Kalau udah digabungkan lagi dengan multi credits, kemudian kayak tadi indeksnya kita reset ulang dari 0 sampai seterusnya. Kemudian untuk ambil data, kalau udah kita ambil genre, keyword, dan cache untuk dibuat ke vektor. Nanti kita buat ke vektor. Ini dia perintah-perintah untuk ngambil keyword-keyword yang 3 tadi. Kemudian bersihkan data frame cache untuk mengekstrak nama aktor dari kolom cache. Kemudian kita tampil datanya. Di sini udah ada data-data yang kita nggak pakai. Jadi kita cuma pakai data-data yang kita butuhkan aja. Kemudian kita hapus kolom-kolom yang nggak kita pakai. Jadi cuma 3 kolom tersisa. Kemudian kita cari apakah ada data yang kosong. Jadi kalau di sini yang di ID nggak ada yang kosong, di title nggak ada yang kosong, di teks nggak ada, di teks ada 35. Jadi yang di teks yang kosong itu kita drop aja, kita hapus saja. Jadi di situ 35 data itu kita hapus saja. Kemudian kita tengok shape-nya, di sini ada 3 kolom, ada 8.735 baris. Terus kita drop, kita hapus data yang duplicate, jadi sisanya cuma 8.595 baris. Kemudian yang tadi data frame yang tadi kita ubah jadi vektor biar mesin paham apa yang harus dibaca. Ini perintahnya, kalau udah diubah ke vektor, barulah bisa kita hitung similarity metricnya. Nah, untuk program yang ini, kita menggunakan quotient similarity. Kalau udah kita, jangan lupa import dulu quotient similarity-nya. Kemudian kalau udah di-import, baru kita gunakan. Kemudian terakhir, barulah kita berfungsi untuk rekomendasi filmnya. Rekomendasi filmnya kita masukkan judul yang kita ingin sesuai dengan yang kita rekomendasikan. Di sini ada 3 contoh, recommendation The Matrix, yaitu yang sesuai dengan content base-nya ada The Matrix, Revisited, kemudian sampai The Zero Theorem, kemudian ada Jumanji, kemudian ada Toy Story. Terakhir, kesimpulan dari program ini adalah program ini memberikan rekomendasi film berdasarkan konten yang sesuai dengan judul yang kita masukkan. Kalau tadi ada 3 judul, nanti yang dihasilkan juga judul, output-nya juga judul. Kemudian program ini memberi rekomendasi berdasarkan quotient similarity. Kita bisa menggunakan algoritma lain, tapi program ini memilih quotient similarity dari data yang kita punya. Belum kita pakai, kita ubah dulu jadi vektor agar mesin dapat membaca data tersebut. Data yang digunakan adalah kolom teks untuk mencari similarity atau kesamaan. Dan outputnya adalah judul film, dan inputnya adalah judul dari film tersebut. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 2. Jika ada kesalahan kami, mohon maaf, lebih dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.